Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas cara menghitung intersite distance ya atau jarak site yang mempertimbangkan azimut atau arah sektor gitu ya. Yang nanti juga akan ditambahkan beam width dan juga radius. Sebetulnya untuk menghitung ISD di QGIS sendiri itu untuk antar site itu sudah ada caranya. Beberapa dengan matrix distance, dengan shortest line gitu ya. Cuma dia tidak bisa mempertimbangkan sektor. Sementara untuk beberapa kasus tertentu kita perlu mempertimbangkan sektor gitu ya. Jadi lebih spesifik sel ini dia ngarah neighbornya tuh ke mana gitu. Jadi lebih lebih akurat lah gitu. Nah kali ini kita akan bahas. Jadi pertama adalah kita pakai PyGIS ya atau modulnya Python yang apa tuh untuk mapping ya GIS ya. Ini saya dapat tutorial lengkapnya dari Om Rido Bustomi ya di LinkedIn artikel. Nanti saya akan share linknya di video description. Jadi dia sudah bikin tutorialnya dengan PyGIS dan juga Python Pandas nanti di bawah ya. Jadi idenya sama yaitu untuk menghitung distance atau jarak yang juga mempertimbangkan azimut atau arah sektor. Ya. Jadi pertama kita bisa lihat di sini. Ini contoh-contoh source cell-nya dia gitu ya. Di sini kita kenali dulu. Di sini ada CID atau set level gitu ya. Set level. Ada iteran cell, ini selnya ya. Atau sektornya gitu ya. 1, 2, 3 itu. Setnya 1 ini. Lalu ada long lat-nya dan azimutnya. Atau arah sektornya. Nah terus ini targetnya nih. Jadi targetnya adalah CID tadi set level ya sama long lat. Jadi ada dua jenis file nanti yang kita butuhkan, source cell gitu ya, yang cell level, sama target set atau set level. Kayak gitu ada dua file yang perlu kita persiapkan gitu ya. Oke, kita coba bahas dari sini. Jadi di step awal dia pertama mendefinisikan variabel untuk tadi sektor sama set atau selnya gitu ya. Jadi disimpan dalam bentuk CSV ya dua-duanya. Saya juga sudah siapkan gitu ya, tapi saya sedikit modify untuk yang cell level saya coba lebih ringkas lagi ya, jadi hanya 4 kolom gitu. Cell name, long lat dan azimut. Nah, ini teman-teman bisa ikuti template CSV ini gitu ya. Yang set sama kayak tadi ada 3, yaitu site name dan juga long lat. Jadi simpel saja. Oke, kita balik ke artikel. Kita masukkan direktornya ya, yang sektor atau sel tadi sama site-nya. Oke. Terus di sini dia untuk ngeplot file tadi atau mapping di QGIS-nya gitu ya. Jadi source-nya dan juga targetnya. Dan dia juga nunjukkan di layer gitu ya, di map layer gitu dengan cara map layer. Nah, ini tampilannya jadi ada 2, source tadi sama targetnya masih berbentuk titik ya source-nya ya. Karena emang kan sumber file awalnya kan hanya CSV ya, long lat saja, jadi hanya titik gitu. Tidak dibikin G-cell gitu ya. Nah, yang kedua dia bikin ya G-cell-nya lah bisa dibilang ya. Jadi dengan PyWedge ya, PyWedge chart gitu yang kayak Giselle yang kita kenal atau MCOM yang kayak potongan pizza itu ya. Jadi di sini dia pakai contoh radius 3 km dan beam width 30 derajat ya. Jadi radius berarti jarak maksimumnya sama 30 derajat itu lebar dari si Giselle-nya. Gitu ya. Ditaruh ini menggunakan ini ya SafeTools ya plugin bawaan QGIS yang pernah kita bahas juga di tutorial QGIS tahun lalu. Jadi running dengan inputan tadi radius dan azimut. Oke, setelah di running terus disimpan outputnya di layer beam variable gitu ya. Terus dimunculkan gitu di add map layer. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa dibilang G-cell raksasa lah ya, yang radiusnya itu 3 km gitu. Kan bentuknya kan kayak G-cell yang kita kenal gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya dibuat tujuannya agar untuk bisa ya bisa ya bahasanya nyaplok si site gitu. Jadi cell level ini atau si G-cell ini bakal nyaplok si site yang di dalam radius tersebut. Ya kan nanti dengan cara join. Nah, di bawahnya tuh ya ini join attributes by location. Jadi kayak menggabungkan gitu ya, mengkawinkan tadi yang source tadi yang sudah bentuknya G-cell nyaplok si site. Jadi nanti ketahuan nih setiap sel atau sektor ini dia sel targetnya tuh apa dari yang dicaplok tadi. Pasti kan ada lebih dari satu ya, apalagi kalau inner pasti bakal banyak yang kecaplok lah kayak gitu. Nah, ini kurang lebih caranya sama seperti di QGIS ya, join attributes by location. Nah, script Python-nya seperti ini, terus di add map layer lagi gitu. Sampai keluar layer join ini, di mana layer ini itu
gabungan antara source cell tadi sama target yang sudah berhasil dicaplok gitu. Cuma ini sekedar view aja ya, warna ungu ya, karena sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah datanya yang di tabel. Nah, di bawah ini. Ini bisa kelihatan yang kotak sebelah kiri ini adalah source cell-nya. Ya, source-nya. Ini misal nih 3211 dia target set-nya adalah ini 393 gitu. Source target. Setiap source itu punya target set-nya. Nah, kayak gitu. Terus oke, kita butuhnya tabel ini. Nah, tabel ini nanti di apa namanya? Dihitung jarak antar long lat tadi. Jadi kan di tabel ini ada dua long lat ya. Long lat si sel-nya sama long lat si site-nya, targetnya. Nah, ini dikalkulasi, dihitung jaraknya berapa meter atau kilometer. Nah, dia pakai di sini field calculator ya dengan Harvestin formula ya, Harvestin ya. Jadi yang standar. Nah, outputnya adalah dia satuannya kilometer. Ya. Nah, ini ditambahkan di layer juga. Nah, jadi ada tambahan kolom distance nih yang paling kanan, yaitu jarak antara sel source dan site target sekian kilometer gitu. Di sini kita bisa lihat 0,94 berarti ya dia 900 meter kayak gitu ya. 1,0 berarti ya 1 kilometer seperti itu. Nah, ini sudah ada nih data lengkapnya lah ya, source, target sama jaraknya gitu. Nah, ini belum cukup karena di sini idenya adalah untuk menduplikasi ISD hasil dari Mapinfo gitu ya. Jadi Mapinfo itu dia mengambil ISD itu hanya 3 set terdekat. Sementara kalau misal di sini tuh bisa lebih dari 3 set, terutama kalau inner gitu ya. Setnya pendek-pendek gitu dalam radius 3 kilo tadi mungkin ya ada beberapa set yang kecaplok gitu, ada 5 mungkin atau 10 bahkan. Nah, kita mau mengikuti yang di Mapinfo, jadi kita butuhnya hanya 3 saja, 3 yang terpendek gitu ya, yang terdekat gitu. Nah, itu jadi pakai Python Pandas ya. Jadi pertama dia apa namanya? Dia ekspor dulu si tabel yang udah jadi ini ke CSV gitu ya. Ya nanti diimport lagi pakai Pandas ya. Jadi di sini ekspor ke CSV, di sini import dari CSV tersebut kayak gitu ya. Ini nanti skripnya ada ya, saya modifikasi sedikit agar lebih praktis lah ya. Jadi di skrip yang nanti saya share nanti itu dia udah nggak ada proses ekspor lagi, jadi langsung dibaca sama si Pandas. Jadi kita tidak perlu setting file eksportan atau outputnya gitu. Ya. Nah, terus di sini dia pakai Pandas disimpan di DF gitu ya, data frame. Dia di grouping ya. Di grouping 4 kurang dari 4 ya, berarti kan 3 ya. Jadi 3 terpendek. Hanya diambil 3 yang terpendek gitu. Jarak cell to site yang 3 terpendek saja yang diambil. Karena tadi kan kita sudah bahas ya, kalau inner tuh bisa lebih dari 3 tuh, neighbornya bisa 5, bisa 10 bahkan. Jadi sini kita ikuti Mapinfo, diambil yang kurang dari 4 atau 3 terpendek. Nah, cuma di sini ada sedikit keliru ya, saya coba koreksi. Jadi di sini harusnya dia bukan CID atau site, tapi harusnya ini dia cell gitu ya. Jadi cell yang sebagai source dan distance yang value yang mau diukur gitu ya. Jadi ini harusnya ini EU transcell lah kalau di sini ya. Nah, ini juga saya koreksi nanti di script yang saya buat gitu ya. Nah, ini outputnya nih seperti tadi ya, cell sama site target dengan masing-masing long lat dan jaraknya kayak gitu. Nah, di sini dia bikin 2 pivot itu ya, di pivot lah, bukan pivot tabel kayak di Excel ya. Ya kurang lebih kayak pivot yang di Power BI lah, yang kita pernah bahas juga beberapa bulan lalu. Jadi dia bikin 2 pivot, isinya adalah untuk cell level sama site-nya gitu ya. Yang mana setelah dibikin 2 pivot ini dia di merge atau di join gitu ya dengan dengan sebagai key column atau yang dikawinkan adalah A transcell gitu. Nah, ini hasilnya nih. Jadi setiap sel atau sektor gitu ya, ini kan udah unik nih, setiap sektor tuh dia punya masing-masing distance 3 terpendek. Jadi ada 3 site dan masing-masing site tersebut distance-nya atau jaraknya ini. Ya, cuma di sini karena pakai pivot dan di merge ya, jadi ada beberapa potensi data yang loss lah gitu. Ya, contoh seperti ini. Ini ada yang terdekat nomor 1 dia kosong gitu ya. Ya harusnya kan nggak boleh kosong karena 1 itu kan yang paling dekat, jadi harusnya yang 1 diisi dulu, yang 2 diisi, baru yang ketiga gitu. Nanti di script yang saya perbaiki itu
kita pakai sistem langsung pivot dalam satu komen gitu, tidak dipisah seperti ini. Jadi langsung dibikin double kolom pivot lah gitu. Nanti kita akan cek. Nah, terus setelah dijoinkan, dia langsung dibikin outputnya. Nih ya, ini file resultnya lah ya. Hasil akhirnya tuh di sini. Outputnya adalah seperti ini. Nah, itu dari segi pengecekan random check sama si Om Rido ya kurang lebih akurat lah. Jadi satu sel ini 3591 dia punya neighbor 3 set ini dengan jarak masing-masing sekian gitu. Ya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat scriptnya yang saya sudah kompilir, terus saya sedikit koreksi dan saya bikin agak lebih rapi lah gitu. Oke, scriptnya ini .py gitu ya. Coba kita buka di Visual Studio Code dulu. Oke, saya pertama ngasih info untuk time dulu ya, jadi biar ada perkiraan atau waktu yang dibutuhkan lah untuk setiap kali proses tadi. Jadi lebih enak dilihat gitu setiap proses tadi kira-kira membutuhkan berapa menit atau jam atau detik gitu ya. Nah, pertama saya bikin simple dulu di awal, setting variabel dulu ya. Jadi source file tadi CSV ya, cell maupun site ya. Terus radiusnya kita custom. Nah, di sini radiusnya saya pakai 6 km dan beam width-nya saya pakai 90 degree gitu ya. Dimana hasilnya adalah kita simpan di result CSV ini. Jadi setting awal semua di sini gitu ya. Setelah semua di setting sini, kita langsung running gitu. Nah, ini kenapa ngikut Mapinfo ya? Mapinfo emang by default emang kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lihat Mapinfo nih, intersect distance gitu ya. Nah, by default dia 6 kilo dan 90 degree. Tapi kalau teman-teman ada kebutuhan lain, misal pengen lebih panjang gitu ya, radiusnya bisa 10 gitu ya, biar nariknya lebih banyak lah, atau bandwidth-nya pengen lebih lebar ya dinaikin ke 100 atau 120 gitu. Itu custom lah, bebas gitu. Bisa diubah-ubah gitu. Nah, terus kurang lebih untuk proses-prosesnya itu sama kayak tadi di contohnya Om Rido ya. Cuma di sini saya bedakan untuk yang map layer saya nggak eksekusi gitu ya. Saya kasih pagar, bikin komentar, jadi dia tidak akan dieksekusi karena penambahan layer itu di QGIS makan resource itu, makan RAM banyak, makan CPU juga gitu. Sementara kita kan nggak butuh tampilan ininya ya, tampilan layarnya gitu ya. Kan kita butuh tadi itu hasilnya gitu. Makanya untuk ya ini ngoptim juga mungkin ya, ngoptim proses waktu saya matikan untuk yang add map layernya. Jadi hanya kita simpan variabel-variabelnya saja. Kayak gitu. Terus tadi nih bagian plotting udah, ini kurang lebih sama lah ya kayak yang tadi gitu. Nah, sekarang bedanya tuh nah di sini saya import pandas gitu ya, saya nggak ada export lagi tuh yang CSV sementara tadi nggak ada. Jadi langsung yang sudah variabel atau tabel atau layer di QGIS yang sudah jadi gitu ya, itu langsung saya import ke data frame lah. Jadi udah semua tuh sudah terdefinisikan di sini gitu. Ya, tadi kan kalau dicontoh kan setelah diproses ini semua ada file sementara tadi yang CSV ya, terus file sementara tersebut diimport lagi gitu kan. Nah, di sini saya langsung skip lah. Ya, jadi langsung diimport ke data frame gitu biar lebih cepat gitu. Nah, terus yang tadi group by tadi juga agak sedikit keliru di CAD ya atau C-site. Itu harusnya si EUTRAN atau cell name gitu ya. Jadi di sini saya perbaiki sedikit. Nah, terus tadi juga pivot 2 kali gitu ya. Nah, di sini pivot saya bikin sekali saja. Jadi pivotnya langsung double column gitu. Isian site name dan juga distance gitu dalam satu komen gitu ya. Jadi ini untuk menghindari potensi data loss tadi ketika di merge kayak gitu. Terus di sini ada ya perapian nama kolom ya, kita rapikan dari source, long latnya, azimutnya, terus target tadi neighbor 1, 2, 3 dan juga distance-nya gitu. Lalu distance-nya juga by default dia text atau object ya atau string gitu. Nah, itu kita perlu untuk convert dulu ke numerik, ke number karena kita nanti butuh untuk bikin intersect distance kolom baru yang merupakan average atau rata-rata dari 3 distance ini. Jadi kalau tadi tuh Mapinfo itu setiap sel itu dia punya neighbor 3 set gitu ya. Itu kalau 3-3 yang ada ya berarti langsung di average gitu ya, dibagi 3. Lalu untuk kalau cuma 2 ya cuma 2 yang di average, kalau 1 ya berarti dia ya hanya valid 1 value itu saja gitu ya. Ini mengikuti contoh di Mapinfo. Jadi Mapinfo itu dia setelah 3 jarak ini ada kolom terakhir di paling belakang dia adalah intersect distance atau jarak rata-rata
dari distance ini semua gitu, di average kayak gitu. Terus ini bagian ngerapinya gitu ya. Nah, terus di sini baru saya ekspor final CSV-nya yang sudah jadi gitu ya. Di sini ada ya untuk timing lah ya. Jadi nanti kelihatan ini kurang lebih butuh waktu berapa gitu ya untuk setiap proses. Oke. Nah, ini kita simpan di .py ya formatnya. Script Python yang standar itu, py. Nah, yang kita pakai untuk di QGIS. Oke. Jadi kita copy dulu, Ctrl C. Nah, terus kita buka QGIS-nya. Oke, kita buka untuk running Python-nya ya di QGIS ya. Jadi masuk ke plugins, Python console. Lalu kita pilih show editor. Terus open script. Nah, kita masukkan script yang py tadi ya. Ini. Nah, coba kita running. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ada beberapa step karena emang si sel sama set ini dia kecil ya ukurannya, jadi emang cepat gitu, nggak sampai 1 detik gitu. Ini hasilnya bisa dicek di result CSV. Jadi sekali lagi teman-teman mesti pastikan nih direktori CSV cell maupun site maupun resultnya nanti sudah sesuai gitu ya, agar tidak error. Nah, kita buka resultnya. Oke, coba saya expand. Nah, di sini sudah mengikuti file output atau resultnya ISD Mapinfo ya. Jadi ada cell tadi, long lat, azimuth, sama target neighbornya atau set levelnya itu ya, ada 3 nih. Nah, ini average atau ya average dari 3 set tersebut lah di rata-rata. Ini yang dijadikan ISD final lah kalau kita ngitung ISD berdasarkan azimuth gitu ya untuk masing-masing cell ya. Oke, mungkin kita cek ini dulu, random check average-nya dulu. Kita cek yang paling atas nih. 3 kita cek di sini. Average 26528. Oke. Oke, sesuai 26528. Terus yang 2 misalnya. 28598. Oke, 28598. Terus yang 1 nih. 1591, 1591. Oke, sudah sesuai ya untuk average distance-nya ya. Nah, sekarang kita coba random check langsung di QGIS-nya. Oke. Kita coba load dulu untuk cell maupun site-nya. Layer, add layer, limit text layer. Oke. Bukan, ini berarti yang cell. Oke. Lalu kita tambahkan lagi yang site. Oke, ini kita bisa tutup. Oke, untuk cell-nya kita bikin di cell aja kali ya, biar lebih ada bayangan lah ya. Oke, shape tool, page, cell, terus untuk azimuthnya ikutin azimuth di kolom. Nah, ini kita bikin 90 lah. Ini radius hanya untuk display aja ya, jadi kita bikin 200 meter aja. Oke, kita running. Oke. Ini kita hapus, nggak usah dihapus lah, kita ini aja. Ini kita bilangnya cell source. Oke. Setnya mungkin biar lebih kelihatan gitu, kita kasih apa nih? Ya gini aja dulu lah. Oke. Kita mau random check nih. Misal coba setnya saya coba ini ya. Kasih label ya. Oke, ini labelnya sudah ada ya, set name-nya gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai random check dari mana nih? Dari sini boleh lah ya. Oke. Oke, kita mau coba dari source cell ini dulu. Lebar 162, source-nya adalah ini nih. Ini coba kita copy dulu ya. Kita cek di hasilnya. Nah, di sini dia disebutkan adalah punya neighbor 3 komplit. Neighbor 12, 71 sama 016. Oke, kita cek. Oke, coba ya. Oke. Ya tadi bilang apa? 012, kita cek 012. Nah, ini sesuai ya, arah terdekat. Oke. Yang kedua 071. Wah, ini nih.
Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah 016. 016 kita coba cek 16, berarti lebih jauh lagi nih. 16 mana 16? Ah, ini. Oke. Coba saya zoom out dikit ya. Nah, kita balik ke tadi, kita fokus ke sini. Oke. Kita coba kasih gambar ya, jadi biar bisa kita tandai nanti. Ini pakai line aja. Oke, dibilang tadi yang pertama adalah 012. Oke, 012. Oke, terus 071. Oke, sama 016. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lah, ini kenapa sih 091, 018, 008 nggak masuk nih? Ya, jadi karena ya kemungkinan besar karena dia secara radius 90 derajat nggak masuk gitu ya. Ya kalau secara kurang, kalau kita kasat mata ini kan sebenarnya nggak masuk nih kalau kita panjangin gitu. Radiusnya dia nggak masuk karena untuk target target setnya itu fokusnya adalah long lat side-nya, jadi titik tengahnya. Kalau titik tengahnya nggak dapat gitu ya, ya berarti dia nggak masuk sebagai target site gitu. Jadi coba kita tegasin lagi, coba kita pilih si apa namanya, kita bikin G-cell lagi gitu ya, yang untuk sel ini aja. Oke, jadi coba saya balik ke sini. Oke, kita filter di sel titik yang awal tadi. Kita filter cell name sama dengan ini. Oke. Nah, dari sini kita bikin si tadi G-cell yang cukup satu sel saja gitu. Untuk ngetes apakah si neighbor ini kecaplok gitu ya. Oke. Dalam radius 6 km. Which, oke. Oke, sel ya, terus azimutnya sesuai yang di kolom. Nah, ini kita sesuai yang tadi inputan di Python. Azimut 90. Lebar gitu ya, width ya. Radiusnya 6 kilo. Oke. Nah, ini nih, caplokannya sampai sini gitu ya. Coba kita ya kita bikin opacity-nya agar transparan dikit lah ya. Nah, nih. Ya. Jadi kalau secara kasat mata bisa dilihat nih bahwa ya emang target terdekat dari sel tersebut ya 3 set ini. Yang kiri kanan nggak kena gitu ya, karena emang nggak masuk secara beam width gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang set kedua deh, random check ya. Mana misal mana ya, agak-agak sulit dikit lah. Oke, agak jauh dikit, bentar, coba saya cari-cari dulu. Nah, ini boleh nih 033. Oke, kita cek dulu nih dia selnya apa, kita pakai setor ini ya. Oke. Hotel ini coba kita cek di hasilnya. Oke, dia punya neighbor 004, 013, 0163 gitu ya. Coba kita tandain dulu. Apa 004 berarti ke sini ya. Oke. Terus 013. Oh, jauh juga dia. Oke. Terus 163. 13 enggak. 163 tuh di mana? Berarti lebih jauh lagi ya. Coba. Satu enam tiga. Oh, ini nih. Oh, jauh juga ya. Coba kita tarik dulu. Oh, jauh juga nih. Oke. Oke, di sini kita kan melihat secara kasat mata tuh agak ini ya, agak meragukan gitu ya. Ini kenapa sih 021 nggak dapat atau 081 nggak dapat? Oke, kita coba filter lagi pakai cara yang tadi. Saya ini, terus ini si selnya kita filter tadi ya. Dan kita ganti nih. Oke, kita bikin baru lagi yang tadi di selnya untuk sel yang kita filter. Ini bandwidthnya 90, ini 6 kilo. Coba kita transparan lah. Nah, bisa kelihatan ya bahwa
si jarak terdekat dari sel ini adalah 3 ini. 1, 2, 3. Si 021 nggak masuk karena emang dia titik tengahnya nggak kecaplok gitu ya. Begitu juga dengan PBR 081. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa metode ini ya, script pattern yang awalnya tadi dari Om Rido ya, kode awalnya, terus saya sedikit koreksi dan rapikan dikit, itu bisa kita pakai untuk menghitung ISD yang mempertimbangkan azimut maupun sektoral gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.